bagaimana membuat aplikasi sederhana dengan konsep MVC menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kita sekarang masuk ke video kelima. Kita akan bahas mengenai view ya pada MVC ini. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita akan review dulu mengenai apa yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah mengikuti dengan baik ya. Oke, jadi ini teman-teman hasil yang sudah kita buat dari video sebelumnya, di mana kita sudah berhasil membuat routing dan controller sehingga kita bisa mengelola URL menjadi sesuai dengan alur MVC-nya. Ya, jadi teman-teman ingat bahwa URL utama kita, URL utama aplikasi kita adalah ini ya, localhost, lalu nama foldernya adalah PHP MVC, lalu public. Jadi kalau misalkan saya pencet enter, nah ini dia akan otomatis mengakses controller dan metode defaultnya meskipun nggak kita tulis. Ya, ini semua bisa kita lakukan karena kita menggunakan teknik htaccess ya. Kita menulis ulang URL-nya sehingga dia mengarah otomatis ke halaman index.php kita dengan mengirimkan data berupa URL. Oke, jadi kalau misalkan saya isi sembarang, ini artinya saya mencoba mencari sebuah controller yang namanya ini. Ya, karena kita nggak punya, maka akan diarahkan ke controller dan metode defaultnya. Begitu ya teman-teman ya. Ketika kita punya controller dan metodenya, contohnya adalah about/index misalnya ya. Nah, maka akan diarahkan ke controller about yang metodenya index. Dan kalau misalkan kita coba untuk mengirimkan data seperti ini, maka data ini akan ditangkap oleh metodenya dan digunakan di dalam halamannya. Begitu ya teman-teman ya, itu yang sudah kita lakukan. Kalau kita kembali lihat codingannya, jadi ini yang kita lakukan ya. Kita membuat kelas about sebagai controllernya, kita simpan di folder controllers, lalu di dalamnya kita buat metode yang harus ada nih, yaitu metode index sebagai metode default. Untuk jaga-jaga ketika kita nulis di URL-nya, itu nama metode yang tidak ada. Dan kita juga bisa mengirimkan data melalui parameter di metodenya. Ya, ini kita coba kirimkan 2. Kalau lebih dari 2 juga boleh ya. Misalnya saya mau kirimkan umur, tinggal tambahin aja. Di sini $umur yang ada nilai defaultnya misalnya ya. Begini misalnya. Nah, tinggal kita pakai di dalamnya. Misalnya saya berumur $umur tahun gitu. Ya, jadi tinggal dipakai saja. Kalau kita kembali ke browser, kita coba kirimkan data kosong. Maka yang dipakai adalah parameter default, tapi ketika saya isi seperti ini dan saya isi, maka semua datanya bisa diambil dari URL-nya. Begitu teman-teman ya. Itu dari video sebelumnya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman paham. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan mengganti isi dari tiap-tiap metode di controllernya. Nah, kita tidak lagi akan melakukan echo seperti ini. Ya, yang akan kita lakukan adalah kita akan memanggil sebuah view. View atau halaman antarmuka yang nantinya kita simpan di dalam folder views ini. Gitu ya. Sebagai contoh gini, saya minta teman-teman buka kembali controller home-nya. Yang ini, controller home-nya. Coba kita arahkan dulu di browsernya juga ke sana. Jadi default begini ya. Ini kebetulan kita tulis home index di sini. Nah, nanti kita nggak lakukan ini. Yang akan kita lakukan gini, kita akan memanggil sebuah views dari folder views ini. Caranya kita tulis $this view. Begini kita akan panggil metode. Ya, sekarang kita belum punya nih metodenya. Metode ini nantinya kita simpan di kelas controller yang ada di core. Ya, tapi itu nanti ya. Intinya gini, kalau memanggil view berarti saya nulisnya gini. $this view lalu isinya adalah alamat menuju ke view yang kita mau akses. Misalnya saya tulis gini, home/index. Kalau saya tulis begini, ini artinya saya akan memanggil file yang ada di folder views, lalu ke folder home, lalu filenya namanya index.php. Ya, coba kita bikin dulu. Kalian bikin file baru di folder home-nya. Kita save dengan nama index.php. Begini. Nah, nanti ini isinya adalah HTML. Begini. Oke, misalnya title-nya kita tulis saja halaman home. Lalu di dalam bodinya kita tulis, misalkan pakai H1, selamat datang di website saya. Ya, simpel aja kayak gini ya. Jadi ini adalah view-nya yang nanti akan kita akses lewat controllernya. Gitu. Kalau sekarang kita save semuanya, terus kita jalanin, ini pasti error. Tuh, jadi dia akan mencoba mengakses metode view. Karena kita belum punya metode view-nya. Nah, coba sekarang kita bikin dulu. Oke, metode view-nya ada div controller.
Silakan kalian buka file controller yang ada di folder core kita. Ini, ya, yang masih kosong ini. Nanti di dalam sini kita akan bikin sebuah metode pakai public function view begini. Oke. Yang di dalamnya ada dua parameter. Parameter pertama adalah view-nya apa? Yang tadi kita tulis ya. Ini adalah view-nya. Nah, nanti ditangkap oleh metode ini. Parameter kedua adalah data. Siapa tahu ada data yang mau dikirim ke dalam view itu. Nah, datanya kita kasih nilai default berupa array. Karena mungkin aja datanya banyak. Atau bahkan nggak ada data yang dikirimin. Gitu. Jadi kalau nggak ada data yang dikirimin kayak gini, ini ceritanya nggak ada datanya. Karena kalau ada, saya tulis di sininya datanya. Kalau begini, nggak ada data yang dikirimin. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya anggap aja nilai defaultnya array kosong. Kalau sudah, isinya apa? Isinya, nah ini kita panggil view-nya yang ada di dalam folder views. Jadi caranya kita require aja. Sama seperti kita merequire controller waktu di kelas app. Jadi anggap aja kita sekarang ada di folder index. Berarti kita harus keluar dulu, masuk ke folder app, masuk ke folder views. Gitu ya. Jadi keluar dulu, masuk ke folder app, masuk ke folder views. Lalu cari, ada nggak file yang namanya view ini ya? Ada nggak home/index? Ini home ya, /index. Lalu digabung dengan apa? Nama filenya, .php. Gitu ya, jadi harus ada dulu file view-nya. Dicari ke sini. Oke, coba kita jalanin. Save dulu semuanya, kita kembali ke sini, kita refresh. Oh, ternyata masih error. Kenapa masih error? Coba kenapa teman-teman? Karena kita baru bikin di kelas controller. Kita belum panggil di kelas home-nya. Ya, ini masih belum dikenali nih. Supaya dikenali gimana? Kita bikin kelas home ini sebagai child class dari controller. Jadi caranya kita inherit aja. Pakai apa? Extend class controller. Gitu ya, jadi home extend controller. Begitu saya panggil view home index, dia akan nyari ada nggak file di dalam folder views, folder home, namanya index.php. Coba kita jalanin, save dulu, kembali ke sini. Kita refresh. Oh, ternyata masih error ya. Apa yang salah kira-kira? Kita lihat lagi. Kembali ke controller. Nah, ini dia. Harusnya apa? Bukan view ya. Nih foldernya nih. Harusnya apa? Views. Nah, oke. Save lagi. Balik ke sini, refresh. Nah, berhasil tuh. Sekarang kita sudah berhasil memanggil controller home, method index, dan di method index ini memanggil view-nya yang sesuai. Begitu teman-teman ya. Jadi sekarang aplikasi kita sudah semakin baik lagi. Ada controller dan ada view-nya. Nah, sekarang coba kita perbaiki untuk yang about ya. Coba kalian buka controller about. Ini. Kalau kalian lihat, kita punya dua buah metode ya. Ada metode index, ada metode page. Nah, nanti ini saya akan bikin dua buah view. Oke. Jadi, yang akan saya lakukan gini. Ini saya hapus dulu ya. Jadi nanti di sini saya akan manggil this view. Lalu ini apa? Kita akan manggil view yang ada di folder about. Lalu namanya index. Ini. Dan untuk yang ini, kita akan manggil view-nya yang ada di folder about juga. Jadi view about. Tapi nama filenya nanti page. Gitu. Ya, jadi ini nanti ada file namanya index.php, ada page.php. Dua-duanya di folder about. Coba ya. Kita save dulu, kita jalanin. Kita masuk ke about index. Nah, sekarang error. Kenapa? Karena kita belum punya view-nya ya. Coba kita bikin dulu. Balik lagi ke sini. Kita bikin view-nya. Yang pertama bikin folder dulu, jangan lupa. Folder namanya sesuai dengan nama controllernya. About. Gitu ya. Jadi satu controller punya satu folder sendiri. Di dalamnya kita bikin dua view. Yang pertama adalah index. Gini. Ya, misalkan kita tulis ini halaman about. Misalkan di sini ada tulisannya about me gitu ya. Dan satu lagi apa? Kita bikin lagi halaman page. Gitu ya, halaman page. Ininya ini kita ganti halaman page gitu. Aneh ya, halaman page ini kan sama aja nih. Page itu kan halaman juga. Nggak apa-apa lah. Di sini my page, misalkan nanti isinya link semua, contohnya gitu. Udah ya, jadi kita udah punya nih view-nya. Ada index yang ada di folder about, ada page yang juga ada di folder about. Save dua-duanya.
Kita jalanin. Kalau ke sini kita masuk ke index, saya pencet enter. Nah, ternyata masih error ya. Kenapa kira-kira? Ingat nggak teman-teman? Yang tadi baru kita kasih extend, itu baru controller apa? Controller home ya. Controller about, belum ada extends-nya. Jadi kita belum bisa nih pakai method view. Ya, jadi kita harus tambahin juga extends. Jadi semua controller yang kita buat harus extend ke kelas controller. Begitu. Oke, save lagi. Balik ke sini kita refresh. Tuh, ada ya. Ini halaman index. Kalau halaman page, masuk ke view-nya juga. Begitu. Sekarang yang akan kita lakukan adalah mengirimkan data ke view ini. Gimana cara ngirimin datanya? Nah, tadi kan kalau kita lihat di controller, ada parameter data yang siap menerima data. Jadi kalau kalian mau ngirimin data ke sini, tinggal tambahin aja $data. Nah, tapi masalahnya datanya apa? Nah, kita siapin dulu di sini. Jadi kita punya data di sini. Ya, karena di array, kita bikin aja array asosiatif ya datanya. Kita akan simpan 3 buah data nih. Yang ini. Nama, pekerjaan, umur. Kita simpan sebagai array. Jadi nama diisi dengan ini. $nama. Gitu. Lalu data, pekerjaan, kita isi dengan pekerjaan. Begitu pula dengan umur. Data, umur. Diisi dengan umur. Tuh, jadi sekarang 3 data ini udah kita kirim ke view index. Kita coba. Kalau saya masuk ke index sambil mengirimkan data, begini, kalau saya pencet enter, data ini sudah dikirim ke sini. Tapi belum kita pakai. Cara pakainya gimana? Nah, coba kalian buka halaman index yang ada di dalam view about. Ya, tinggal kita tambahin aja di sini paragraf. Misalkan gini, halo, nama saya Sandika, misalkan gitu ya. Umur saya 32 tahun. Saya adalah seorang dosen. Gitu ya, awalnya begini dulu. Kalau saya refresh, ada tulisannya. Nah, tapi ini belum ngambil data yang dikirimkan ke view-nya. Cara ngambilnya gampang aja. Kita ganti Sandika ini dengan ini PHP echo ya, sama aja ya. Tanda tanya sama dengan ini PHP echo $data. Ini apa? Nama. Gitu ya, karena ngambil dari controllernya ini. Umur sama juga. PHP echo $data umur. Dan terakhir apa? PHP echo $data pekerjaan. Begini. Ya, kita lihat, kita refresh. Tuh, sekarang datanya sudah bisa kita gunakan di dalam view kita. Ya, begitu teman-teman. Mudah-mudahan paham nih. Sudah ya, jadi kita udah punya view dan kita sudah bisa mengirimkan data kalau kita butuhin. Kalau nggak dibutuhin kayak gini, nggak usah ada data, nggak apa-apa. Ya, dan terakhir nih, topik terakhir adalah gini. Kalau kalian lihat tiap-tiap dari view-nya, contohnya home index, terus about index, dan page ini kan semua masing-masing punya bagian atas HTML yang sama begitu ya. Nah ini kalau misalnya suatu saat kita mau connect ke CSS misalnya ya, kita punya CSS gini. Misalnya kita mau pakai Bootstrap nih. Nah berarti kan kita punya baris ini di tiap-tiap halaman ya. Bener nggak? Begitu pula kalau kita mau punya jQuery di sini, kita harus punya script gitu. Di tiap halaman harus kalian kopikan. Nah, kalau mau diganti nanti kalian pasti ribet harus ngeganti semua halamannya. Nah, kenapa nggak kita coba bikin dia jadi template? Ya, kita pisahkan ke views tersendiri supaya nanti kalian gampang. Nah, maksudnya gimana? Coba kita lihat gini. Saya kembalikan dulu ya. Saya balikin seperti semula begini. Nah, misalnya ini mau saya ambil menjadi sebuah view sendiri yang namanya header misalnya. Jadi cerita gini, coba kalian bikin di dalam folder views, folder baru. Dalamnya, namanya misalkan templates gini ya. Namanya templates. Jadi ini adalah template yang akan kita gunakan di semua view nantinya. Di dalamnya, kalian bikin sebuah file namanya header.php. Ya, namanya header.php. Gitu. Isinya apa? Isinya ini segini. Jadi kalian boleh cut aja. Cut, simpan di header. Gitu. Udah, jadi halaman header tuh isinya ini aja. Selanjutnya, kita bikin file baru di dalam template masih ya.
kita kasih nama apa nih? Harusnya kalian udah bisa nebak nih. Namanya footer sekarang. Gitu, untuk menyimpan apa? Yang ini, segini aja. Ya untuk sekarang masih simple. Nanti kalau kalian udah connect ke Bootstrap, footernya pasti banyak. Di-cut lagi, simpen di footer. Gitu. Paham ya? Nah, kalau udah gini gimana? Kita punya header, kita punya footer di dalam folder templates. Kalau kita mau pakai, misalkan pakainya di sini kan, di controller home, method index. Ya, jadi kalian coba ke controller home sekarang. Sini ya. Nah, sekarang kita tidak hanya menggunakan view yang ini, tapi kita gunakan juga di atasnya this view, ini apa? Templates, header, dan di bawahnya. Jadi kita rangkai gitu ya. This view templates footer. Gitu ya. Jadi headernya pakai yang ini, satu. Footernya pakai yang ini. Paham nggak? Coba kita save, kita jalanin. Balik ke halaman home-nya. Ya, jadi sama aja. Headernya ada tuh, lihat. Ada judul halamannya. Diambil dari view header dan ada footernya. Nah, kita akan lakukan hal yang sama untuk semua metode di controller about. Ini save dulu, coba kalian ke about. Nah, di sini kita juga sama. Kita akan menggunakan header dan footer. Kalau misalnya saya tulis begini, this view templates header, dan satu lagi di bawahnya this view templates footer, maka dia akan memanggil header dan footer yang sama. Nah, tapi sekarang index about-nya yang ini ya. Hati-hati salah buka. Kita juga udah nggak butuh atasnya lagi. Dan kita nggak butuh bawahnya. Karena udah ngambil dari view yang tersendiri. Begitu pula jika halaman page ini mau kalian ambil header dan footernya. Jadi cukup hapus aja. Gitu. Tinggal di controllernya kita tambahin yang sama. Di sini. Ya, kita tambahin this view templates header. Ini. Dan satu lagi, this view templates footer. Sudah ya. Jadi sekarang kalau di save, kita kembali ke about, cobain ya. About.index. Jalan. Nah, tapi ada kesalahan nih. Coba lihat judulnya. Judul halamannya. Ini halaman apa? Halaman about harusnya. Tapi ditulisnya halaman home. Kenapa coba? Karena headernya halaman home. Nah, gimana supaya tiap halaman judul halamannya beda? Gimana kalau kita kirimin aja datanya di setiap metodenya? Jadi nanti ini isinya gini. PHP gitu ya. Lalu echo $data judul. Nah, gini. Jadi tiap-tiap metode harus kita kirimin judulnya supaya ganti-ganti. Cobain ya, kalian buka controller home. Sekarang kita kirim judulnya. Data judul itu diisi dengan home misalnya. Ini. Oke, tinggal kita kirim aja ke sini. Data gitu ya. Jadi dikirimnya ke sini. Kalau data ini mau dikirim ke tiga-tiganya boleh. Ya, cuman untuk sekarang saya kirimin yang judulnya aja. Begitu pula di controller about. Ya, buka about. Untuk yang index, kalian butuh data baru. Data apa? Judul. Yang isinya apa nih? About. Sorry, pakai string ya. About me. Jangan lupa kirimin ke sini datanya. Gitu. Ya, dan terakhir kita ke sini, kita buat juga data judul diisi dengan apa? Page gitu ya. Kita kirim ke sini. Apa nih? Data gitu ya. Sip, coba di save, kembali ke browsernya, kita refresh. Ini halaman about nih ya. Kita refresh. Tuh, berubah. Kalau masuk ke page, tuh, berubah juga sesuai dengan data yang kita kirim. Kalau ke index, balik jadi halaman home. Begitu teman-teman. Jadi sekarang kita sudah berhasil membuat view untuk aplikasi MVC kita. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau bingung, langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah video ini. Oke, jadi mungkin itu teman-teman. Untuk video mengenai view, sederhana aja ya. Kita sudah membuat view yang bisa diakses oleh controllernya. Dan nanti di video selanjutnya mungkin kita akan coba yang lebih lengkap lagi. Gimana kalau misalkan view kita kasih CSS. Ya, atau bahkan kita kasih Bootstrap lah begitu ya. Kita kasih framework CSS. Ya, jadi nanti di video selanjutnya kita akan mempelajari mengenai aset.
Ya, baik itu CSS tadi, ataupun kalian mau nyimpen gambar misalnya ya di dalam view kalian. Nanti kita pelajari di video berikutnya. Ya, jadi pasti seru banget. Oke, jadi itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan.